A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa bihi fi dunya amin. Wahai suqima as-sabdu maqamal musnad wa maqamal munsadi. Wahai suqima lan sekirane den enggokake ditempatkan. Wahai suqima lan sekirane den enggokake atau den jumenengake op asakbu bolongan. Maqamal munsadi ing dalam panggonane perkara kang ketutup, ing dalam panggonane perkara atau farji kang ketutup. Falesa mengkora ana iku lahu kaduwe asakbu apa hukmuhu hukume asakbu Falesa mengkora ana iku lahu kaduwe asakbu apa hukmuhu hukume al munsad. Falaisa mengkora ono iku lahu kaduwe as-sakbu apa hukume al-munsad. Jadi semisal kemarin farsi yang tertutup kemudian dibikin lubang. Ini secara zohir di dalam syarahnya munsad as-sakbu di sini bisa yang arid, bisa yang kholki. Tapi wal mutamad khilafuhu. Tapi yang mutamad ini dikembalikan ke al arid yang kemarin ada rinciannya tuh. Kalau di bawah puser sama di atas puser kan nanti beda nanti hukumnya. Nah ini mutlak ya. Di sini mutlak yang membatalkan ataupun yang tidak. Jadi as-sakbu di sini adalah as-sakbu yang al-arid tapi mutlak. Dalam arti kita mau membahas bukan masalah membatalkan wudhu atau enggaknya, tapi akan membahas hukum-hukum lain terkait dari farji yang aslinya tersebut. Kita satu-satu bahas. Min izzail hajari, nyatane saking nyukupine watu kanggo istinja. Nyatane saking nyukupine watu kanggo istinja. Kalau farji yang asli, misal kita istilahnya mau istinja pakai batu kan boleh ya. Tapi kalau as-sakbu tidak bisa. Tidak bisa dipakai. Buatkan lubangnya. Ya, lubangnya. Ini secara mutlak, mau lubangnya di atas pusar atau di bawah pusar ya. Pokoknya ini mah mutlak, gak membahas masalah membatalkan wudhu atau enggak. Pokoknya nggak bisa istinja misal lubangnya keluar kotoran atau keluar kencing, maka umpama dia tidak mau pakai air, pakai istinja tidak bisa, harus pakai air. Kemudian wa ijabil wudhu ilan oleh wajib wudhu bimasri kelawan demeing as-sakbu. Nah, ini kalau kita menyentuh kemaluan kita kan batal wajib wudhu. Tapi kalau kita menyentuh lubang buatan itu misal, itu nggak batal. Nggak batal. Wal husli lan mandi lan wajibe mandi bil ilaji kelawan nglebokake bi kelawan as-sakbu. Atau misal ini dibayangkan lubang buatannya ya kayak titit gitu misal terus dipakai untuk bersenggama. Nah itu juga tidak mewajibkan mandi. Awil ilaji atau nglebokake fi dalam as-sakbu. Misal as-sakbunya untuk dipakai untuk hubungan senggama, ini juga dimasuki gitu misal. Ini juga tidak mewajibkan mandi. Fihi ing dalam as-sakbu wa ijabi satri lan wajibe nutupi ya. Lan wajibe nutupi ing as-sakbu
Berarti ini penggambarannya misal lubangnya di atas perut. Laki-laki kan auratnya dari baina surah wa rukbah. Misal dokternya bikin lubangnya di atas. Ini di atas pusar, maka tidak wajib menutupnya. Tidak wajib menutupnya. Wa tahrimin nadzuran ora ono lan harame. Wa tahrimin nadzuran harame ningali ilahi maring as-sakbu faqal aurat ing dalam sandure aurat. Ya. Melihatnya juga tidak dosa. Bagi yang lain misal melihat lubang di atas, misal di dada ini yang buat kencing, melihatnya itu enggak diharamkan. Meskipun itu lubang tersebut dipakai untuk menggantikan posisi dari farji gitu misal umpama. Alasannya li hurujihi krana metune as-sakbu an madinati syahwati saking panggonan nyonone syahwat atau an madinati syahwati saking panggonan penyonone syahwat karena sudah keluar dari dugaan syahwat karena sudah di luar aurat. Wali hurujul istinja lan krana metune istinja bil hazari kelawan watu anil kiasi saking hukum kias. Ini yang alasan kenapa tidak boleh istinja pakai batu. Karena istinja dengan batu sendiri sudah keluar dari kias. Fala yata'adda maka ora bisa merembet atau merentek apa istinja al asliya ing hukum kang asal. Jadi istinja sendiri istinja dengan batu sudah keluar dari kias, maka tidak bisa merembet ke hukum asal. Wal maidatu tawi maidah. Yang namanya perut itu apa? Maidah. Ini perut ya. Iku mustaqarrut ta'ami nggon tetepe panganan minal makani saking panggonan. Al munhasifi kang ledok apa makan. Tahtas sadri ing dalem sak sore dada. Ila surati maring wudel. Tumeka maring wudel. Pengertian dari perut, tempat untuk menyimpan makanan yang posisinya di bawah dada sampai pusar. Tapi wal muradu tekan den karep pakai biha kalawan maidah guna ing dalam kene panggonan iku asratu wudel atau pusar. Tapi maidah di sini batas kemarin maidah ya, lubang buatan ataupun lubang ya yang lubang buatan ya dibikinnya sejajar dengan maidah atau di maidahnya atau di atas maidah maksudnya adalah pusar. Amamanihu anapun tai metu mani amamanihu anapun te manine mutawaddi al mujibu kang majibake apa mani lil husli maring abdus iku fala yang kidu ora atau fala yung kidu ya orang batalake apa mani al wudu ing wudu kaan amna kaya nyentoh metu mani kaya nyentoh metu mani sapa mutawaddi atau sapa man gitu atau sapa syahas bimujaradin nadoren kelan mligine ningali. Sedangkan mani ya kemarin kan yang membatalkan hadas kecil ya, yang menyebabkan hadas kecil adalah keluarnya sesuatu ya pokoknya selain sperma. Lah kalau sedangkan sperma yang mewajibkan untuk mandi junub itu justru tidak membatalkan wudhu. Tidak membatalkan wudhu seperti contohnya seperti orang yang ejakulasi gitu. Semisal hanya dengan melihat. Dia melihat atau menghayal tiba-tiba dia ejakulasi. Itu wudhunya status wudhunya ya gitu. Tapi bukan berarti boleh sholat, enggak. Karena dia ada hukum tersendiri yang lebih besar. Ya. Li'annahu lah ini. Li'annahu karena satemene mani atau hurujul mani ya. Iku aujaba majibake apa mani azamal amroni ing luwih gedene perkara loro. Karena dia sudah punya konsekuensi yang lebih berat, yakni harus mandi. Wa huwa utawi azam iku al-huslu mandi. Bi khususi kelawan khususe mani.
jibu moko ora majibake apa mani adwana huma ing luwih ngingsore amro ini yakni wudu itu tadi bi umumihi kelawan umume mani kazinan musoni kaya zina muhson, maka keluar sperma tidak mewajibkan perkara yang lebih ringan dari dua perkara gitu kan. Yang di bawahnya tidak mewajibkan perkara yang di bawahnya secara umum seperti zina muhson. Gambarannya itu tadi. Zina muhson, zina secara konsekuensinya kan hukumnya ada dua, bisa dicambuk plus diboyong, diasingkan, dan yang berat adalah dirajam. Maka zina yang muhson, orang zina yang posisinya sudah bersuami atau sudah punya istri, misal terbukti berzina, dia kan sudah punya konsekuensinya dirajam hukumnya. Makanya tidak perlu dicambuk. Pokoknya kalau ada dua konsekuensinya, ada dua perkara yang lebih besar, maka yang lebih kecil ya jangan dikatutin, jangan diikutin juga. Ya sama seperti keluar sperma, ejakulasi, dia kan sama-sama hadas, ya, sama-sama hadas, tidak bisa sholat. Tapi karena dia wajibnya adalah sesuatu yang lebih besar, yakni mandi, maka yang kecil tidak perlu, yakni wudu. Tapi beda kasus nanti kalau wa inam aujabahu, ini ada beda kasus lagi. Wa inam aujabahu lan angin pestine majibake ing adwanahuma apa al haidu haid wa nifasul nifas ma'i jabihima sertane wajibe haid nifas al husl ing mandi. Tapi kalau haid nifas ternyata beda sama junub. Ya. Kalau haid nifas di samping dia wajib dia masih wajib, hanya saja haid nifas itu masih wajib wudu, bersamaan dia itu masih wajib mandi juga. Nah, kalau haid nifas ternyata di samping batal wudu ya kena junub juga. Dia posisinya double. Ya hadas kecil ya hadas besar. Lianahuma krana satemne krana satemne haid nifas iku yamna'ani nyegah apa haid nifas sihatal wudu ing sahe wudu. Karena orang yang haid atau nifas itu sudah batal wudunya, membatalkan wudu. Beda sama orang yang hanya menghayal tiba-tiba dia ejakulasi, dia tidak membatalkan wudu. Ya meskipun tidak bisa sholat juga. Mutlakon kelawan mutlak. Fala yujami anihi moko ora bisa ngumpulake apa haid nifas ing wudu. Moko ora bisa ngumpulake apa haid nifas ing wudu. Berarti kalau dia cukup mandi saja wudunya tidak katut ya. Tetap wajib wudu. Bi khilafi khurujil mani kelawan bedani metune mani yasihu kang sah ma'ahu sertane khuruj. Tapi ternyata ada orang yang keluar mani. Nah, orang yang keluar mani sperma, tapi kalaupun wudu dia sah. Ini contohnya adalah ma'ahu setane khurujul mani opal wudu. Ini contohnya fi surati salisil mani ing dalem bentuke wong kang beser mani. Oh, ada ternyata orang yang tapi pernah sih saya baca artikel ada orang yang punya kelainan, dia itu gampang terangsang terus keluar sperma. Iya ada kasusnya. Tapi saya yang baca di artikel itu di Amerika itu yang orang cewek itu. Kasusnya cewek. Jadi dia gampang banget terangsang, ngelihat apa itu terangsang ejakulasi. Ini kelainan ini. Ternyata ada gitu. Jadi kalau contohnya seperti ini, dia kalau wudu pun dia dihukumi sah. Fayujami'uhum moko ngumpulake apa hurujul mani ing wudu. Wa dahala lan mlebu fi hurimani ing dalam saliyane manine man. Apa mani yo hurihi manine saliyane man. Fayang kudu moko batal
atau fayung kidum. Fayung kidum mau batalake opo maniyu hoirihi ing wudu. Ini kasusnya seperti istri ya, seorang istri yang habis senggama, dia sudah mandi, dia sudah wudu. Ya. Tiba-tiba mau sholat, ngelewer tuh apa namanya? Ngalir tuh dari kelaminnya, ada sperma suaminya. Ya. Kalau kasusnya seperti itu, dia kan sperma bukan spermanya. Berarti dia nanti masuknya ke sesuatu yang keluar itu, apapun bentuknya yang kemarin itu. Sesuatu yang keluar dari kemaluan apapun bentuknya membatalkan wudu selain spermanya sendiri. Kalau sperma orang lain, ya berarti batal juga. Ya. Ini kasusnya kebanyakan perempuan ya. Ya. Habis senggama, dia mungkin kencing terus belum tuntas, dia sudah mandi, dia sudah mandi misal, sudah mandi apa sudah wudu dan sebagainya, mau sholat kerasa dia sperma suaminya turun, lah ini batal wudunya. Fatabiri moko tawi tabir ingsun bimanihi kelawan dawuh manihi iku aulalu utama min tabiri saking tinimbang saking tabire kitab asal bil manihi nyatane dawuh bil manihi. Kemudian wasaniha utawi nomor loron arba'ah ya, kemarin arba'ah. Iya arba'atun atau asbab lah enggak apa-apa. Wasaniha utawi nomor loron asbab atau nomor loron arba'ah iku zawalu aklin ilange akal, ai tamyizin teges sifat tamyiz. Yang kedua adalah hilang akal. Kesadarannya hilang, yakni tamyiz, sifat yang untuk membedakan itu sudah hilang, disebabkan bijununin kelawan gila, au ihmain atau ayan, epilepsi, au naumin atau turu, au heriha atau saliyane junun ilairihi. Pokoknya bentuk-bentuk dari yang menyebabkan hilang kesadaran secara penuh nih, secara penuh, maka wudunya batal. Li khabari Abi Dawud krono hadise Imam Abu Dawud wa hadilan saliyane Imam Abu Dawud Al-Ainani nyatane hadis Al-Ainani te mripat loro iku wika usahi taline dubur. Jadi kedua mata itu menjadi tali atau apa istilahnya? Kuncinya dubur, talinya. Faman maqati sapa iku nama turu sapa man falyatawaddo moko becik wudu sapa man. Jadi tidur atau hilang akal lah gitu misal, atau gini. Jadi kesadaran ya, al-ainani itu maksudnya dia itu kinayah. Kedua mata, kalau kedua mata itu terbuka dalam arti dia sadar, itu bisa menjadi apa istilahnya, menjadi apa ya, alat untuk mendeteksi dubur itu. Mendeteksi sesuatu dubur itu dalam arti kalau dia kentut atau enggak kan dia tahu gitu. Ya. Jadi kalau matanya tertutup atau dia tidak sadar kan nanti tidak bisa diketahui apa dia kentut atau enggak. Makanya nanti ada pengecualian tidurnya orang yang menetapkan bokongnya. Jadi ada hubungannya antara kesadaran sama dia bisa mendeteksi keluarnya kentut. Maka dipastikan orang yang hilang kesadaran wudunya batal karena dia tidak bisa mengetahui apakah dia kentut atau tidak. Ya, ternyata nyambungnya nanti ke situ. Jadi barang siapa yang tidur maka hendaklah dia wudu. Wa khairu naumi utai saliyane tidur mimma saking barang. Mimati nimbang saking barang dukiro ya. Mimati nimbang saking barang dukiro kang wis disebut apa iku ablahu luwih nekani. Luwih nekani atau luwih tableh, luwih nekani ya. Minhu saking an-naum fi dhuhuli ing dalam lali ala dziwa kang utawi zuhul iku mazinatun nggon penyono li khuruji syai'in maring metune suwiji-wiji minad duburi saking dubur. Kama asyara kaya oleh aweh weruh biya kelawan mazina opal khabaru hadis. Jadi
yang selain tidur, yakni tadi apa, gila, ayan, gila atau juga epilepsi, status tingkat dia apa, ketidaksadarannya lebih berat daripada tidur. Soalnya kalau orang tidur terkadang dia masih sayup-sayup, kadang terdengar ya, alam bawah sadarnya kadang masih mendengar yang di luarnya gitu, yang orang kita lagi ngobrol, kadang orang tidur kan kadang ya masih. Jadi tingkat kehilangan kesadarannya masih, statusnya masih di bawah dari gila ataupun orang epilepsi. Kalau gila atau epilepsi dia sudah benar-benar tidak sadar. Jadi ketidaksadarannya itu merupakan madinah, tempat sangkaan keluarnya sesuatu dari dubur, sebagaimana yang dipahami dari hadis tersebut. Idsahu krono tawi as-sah ya. Krono lafaz as-sahu iku dubur, mana dari sahu itu dubur. Wa wikauhu utawi taline dubur iku khifaduhu ngreksone dubur. Oleh ngreksone dubur an ayah ruja saking yen metu apa syai'un suwiji-wiji, an ayah ruja saking yen metu apa syai'un suwiji-wiji minhu saking dubur. La yas'uru kang ora bisa weruh sapa man bi kelawan syai'. La yas'uru kang ora bisa weruh atau kang ora krasa ya, bisa ora krasa sapa man bi kelawan syai'. Sedangkan wika ya, yakni kesadaran ya, tali tadi al-ainani itu. Kesadaran itu tempat istilahnya untuk mendeteksi, menjaga sesuatu yang keluar dari dubur yang dia tidak bisa merasakan. Wal ainani utawi ainani iku kinayatun kinayah ya, ini hanya kinayah anil yaqadati saking melek. Jadi kedua mata itu hanya kinayah, hanya kiasan dari kesadaran, yakni yaqadah, bangun maksudnya dia tidak tidur. Wah rojalan kejaba bisa wal akli kawan ilangi akal apa anu asu ngantuk. Sedangkan pengecualian dari hilang akal tadi kan hilang akal bisa menyebabkan wudu itu batal. Nah pengecualiannya dengan ngantuk, kalau dia sekedar ngantuk wudunya tidak batal. Wahadisun nafsi lan ngomongnya ati. Jadi kita tidak bicara tapi yang ngomong kok ati ya, perasaan kita kan selalu berbicara tuh. Itu juga tidak membatalkan wudu. Wa awailu naswatis sakri wa awailu naswatis sakri lan piro-piro kawitane cukule mendem. Piro-piro kawitane cukule mendem. Orang mabuk kalau baru pertama kayak apa sih? Tanda tanya kalau apa orang mabuk tapi dia masih apa ya? Para sadar lah. Masih cuman tanda-tanda aja dia mau mabuk gitu. Itu juga tidak sampai membatalkan wudu. Ini yang kalau orang minum lah dia mulai pusing ya kali ya. Nggak bisa membayangkan. Kalau mabok mobil tahu. Nggak. Kalau yang mabuk mungkin kalau ditanya tahu ya. Kalau pertama kali alkohol itu bereaksi itu apa sih gitu kan? Apa pusing atau lah, itu yang pertamanya itu tidak sampai membatalkan wudu. Oh sampai nggak sadar baru. Ah ya. Nah tanya sama orang yang pernah mabuk. Ya. Wa min alamat fala naktum ora ono batalake wudu iku maujud biha kelawan nu'as ilahirihi. Tadi kan ngantuk tidak membatalkan wudu. Lah tandanya ngantuk itu apa? Wa min alamatin nu'asilan iku setengah saking alamat yang ngantuk sama ukalamil hadirina utawi krungu ing ucapane wong kang hadir. Wa ilam yafhamu senajan ora paham sapa man ing kalam. Jadi orang ngantuk itu masih sayup-sayup terdengar orang lagi bicara meskipun nggak tahu dia ngomong apa gitu. Nah itu adalah definisi atau tanda-tanda dari ngantuk. Ya. Sama lah kayak kalau kita Jumatan lah. Nah, dengerin khotbah kan sayup-sayup ngantuk tuh. Ya kita masih dengar orang khotbah tapi kan nggak tahu loh ngobrolin apa atau serama apaan gitu kan. Lah hal tersebut tidak sampai membatalkan wudu. La zawalu ora ilange akal
Nah, ini pengecualian dari hilang akal. Ya, hilang akal kan secara umum membatalkan wudu. Lah pengecualiannya adalah la zawalu ora ilang akal binomin kelawan turu mumakkinin kang netepake sapa wong atau mumakkinin kang ingatan tahun. Mumakkinin kang netepake apa naum. Kang netepake apa naum makadahu ing bokonge atau ing pelungguhane mumakkin. Ing pelungguhane mumakin atau ing bokonge mumakin. Pengecualiannya adalah orang yang tidurnya orang yang menetapkan bokongnya al yaihi tegese bokong lorone mumakin min makorhi saking gon tetepe mumakin. Jadi pantatnya itu benar-benar nekan ke lantai. Min ardin saking bumi au hari atau saliyane ardun. Fala nakdo moko ora ana batalake iku maujud, ora ana batalke wudu iku maujud. Li amni wonten niku. Teng mriku wonten. Li amni. Boten nonton. Tambahi mawon. Langsung napa teng mriku? Kalau nakli min furuji sayin. Langsung Fala naqtin min furuji syai'in. berarti fala nakdo min khuruji Sayin. niku la ala sawab li a berarti ya. Kurang lam sama hamzah. Li amni khuruji syai'in. Nah, kalau nggak ada itunya kan nanti janggal kan? Tidurnya orang yang menetapkan atau menekan bokongnya itu kan tidak membuatkan wudu dari keluarnya sesuatu lah. Nah kan nanti kan menjanggalkan. Tidurnya orang yang menekan bokongnya kan aman, maksudnya tidak dikhawatirkan keluar kentut gitu maksudnya karena saking nekennya. Li amni bukan min. Li amni khuruji sain krono amane metune suwiji-wiji karena tidak dikhawatirkan keluarnya sesuatu khina idin ing dalam nalikane mengkono naumun mumakin ing dalam nalikane mengkono naum mumakin makadahu min duburi saking dubure mumakin karena posisi tidur yang menekan bokongnya ke tanah itu tidak dikhawatirkan atau aman keluarnya sesuatu dari duburnya. Wala ibratalan ora ana pemilang-milang iku maujud bihtimali khuruji rihin kelawan mempere metune angin min kubulhi saking kubule mumakin linudrotihi krono langkane khurujuri tapi keluarnya angin dari jalan depan dari titik atau dari farjinya perempuan itu tidak dibahas di sini, tidak dianggap karena itu sesuatu yang langka. Jadi kan orang yang menetapkan atau menekan bokongnya kan tidak membatalkan wudu karena tidak dikhawatirkan keluar angin karena tertekan bokongnya kan. Lah nanti itu kalau ada keluar anginnya lewat depan gimana lah, itu nggak dibahas, maksudnya nggak apa-apa kan, itu sangat langka. Misal pun ada orang kentut lewat titik ya nggak masalah, nggak sampai batal wudunya. Misal pun gitu, tapi nggak ada kayaknya orang kentut, nggak ada ya. Cewek ada sih, Cewek ada kentut gitu angin, tapi itu bukan angin kentut kali, tapi mungkin angin yang terjebak. Ya. Kemudian wadahwala lan mlebu, ini nanti ininya ini tanggung ini 1 2 baris lagi. Wadahwala lan mlebu fidzalika ing dalem mengkono naumu makin apa ma perkara lawan nama lamun turu sapa man muhtabian hale turune ini maknanya panjang, langsung diterjemahkan mawon. Muhtabian itu artinya duduk memeluk lutut dengan punggung kakinya diikat serban. Kayak gini. Iya. Ikat ininya. Ikat pakai serban. Kan dia mau makin juga nih. Nah, itu juga termasuk yang di sini yang tidak membatalkan wudu. Kan kadang sering orang diikat gini kan tidur. Ini adalah muhtabiannya seperti itu. Ya, muhtabian duduk memeluk lutut dengan punggung kakinya diikat serban. Diikat sorban atau yang lain lah apa.
Aidoman tegese ya, ini sudah ada ya. Aidoman hale ngumpulake zohrohu hale ngumpulake sapa mumakin zohro ing punggunge mumakin wasa qaihi lan betis lorone mumakin bi imamatin kelan imamah akhiriyah ta saliyane imamah fala naqdo mongko ora ono batalake kumujud bihi kelawan lawan nama muhtabian wala tamkina. Nah, ini yang tidak termasuk tamkin nih. Sama-sama menekan tapi tidak termasuk tamkin. Wala tamkinalan ora den arani lungguh tamkin iku mujud. Lan ora den arani lungguh tamkin iku mujud liman kadua wong nama kang turu sapa man. Qaidan hale lungguh sapa man hazilan tur hale wong kang kurus. Nah, kalau orang kurus tidak bisa mumakin. Hazilan hale wong kang kurus sapa naum. Baina ba'di maq'adihi iku ing dalem antarane sebagian bokonge man iku ing dalem antarane sebagian bokonge man wa maqori lan gon tetepe man tajafin utawi renggang karena orang kurus meskipun dia berusaha menekan bokongnya pasti tetap ada celah, beda sama orang yang misal pantatnya apa bahasanya semok ya. Kalau orang yang pantatnya semok itu kalau duduk kan pasti lemak-lemaknya kan mengisi seluruh lantai tuh hingga tidak ada celah. Tapi orang yang kurus kan enggak. Pasti masih ada celah hingga dikhawatirkan dia tidak sadar kentut. Berubah. Tapi kalau ngantuk doang saya nggak apa-apa ya. Kenapa? Kalau saya doang ngantuk nggak apa-apa. Kalau ngantuk nggak apa-apa. Iya. Ya, yang penting masih dengar. Iya, masih dengar orang khotbah. Ini sering terjadi kalau Jumat. Kama koyo keterangan nakolo kang mindah ing masop kama koyo keterangan kan nakolahu kang mindah sapa Imam An-Nawawi kok Imam Nawawi Imam Rafi'i ya Imam Rafi'i nakolahu kang mindah sapa Imam Rafi'i ing mah fisyari dalam syarah sahih fisari dalam syarah sahih an Ruyani saking Imam Ar-Ruyani wa qarahu lan netepake sapa Imam Rafi'i ing ma wa ini taro senajan milih sapa Imam An-Nawawi. Ini yang kemarin Asy-Syekhoni ini isinya adalah Imam Rafi'i dan Imam An-Nawawi. Asy-Syekhoni di dalam kitab fikih. Fil Majmu' dalam kitab Majmu' annahu ing satemene mana tadi? Ini man nama qaidan hazilan ikulah yang kudu rambatalake opo ikulah yang kudu orang batalake opo sopo ya orang batalake opo man nama qaidan hazilan sopo ya wasohahu lan nyohehake sopo Imam An-Nawawi ing mana ini ing ya yang tadi bersama wasohahu lan nyohehake sopo Imam An-Nawawi ini ing annahu la yang kudu wasohahu lan nyohehake sopo An-Nawawi ya sopo Imam An-Nawawi ing annahu la yang kudu fi Rawdatin dalam kitab Rawdah. Wala tamkina satu lagi nih yang tidak termasuk tamkin adalah wala tamkinan ora den arani tamkin iku maujud liman kadue wong nama kang turu sapa man ala qafahu ing atase gitoke man mulsikon hale nemukake sapa man makadahu mulsikon hale nemukake sapa man makadahu ing bokonge man bimakori kelawan gon tetepe man. Gitok itu mana? Nah, ini ya. Berarti kalau dia senderan dia misal memenuhi syarat standar orang bokongnya semok, dia udah pokoknya tidak dikhawatirkan keluar angin lah, tapi dia posisi tidurnya senderan gitu misalnya ada tembok atau ada apa gitu. Ini kan banyak juga kan orang kayak gitu kan senderan tembok atau ini tiang-tiang gitu. Nah itu tetap tidak termasuk takbir, butuhnya batal. Alasannya karena kasusnya ketika ketika zaman Nabi para sahabat yang sedang menunggu sholat pada tertidur itu memang posisinya tegak lurus, nggak ditemukan yang sampai senderan tiang mesir itu nggak ada.
Jadi saktok ini harus tegak lurus dan makadahu. Kalau gini ini Kalau gini, kan mau di tapi kayaknya yang sholat Jumat takutnya sampai kayak gini. takutnya miring. Sampai Jelunguk. Iya. Kalau tegak lurus kan gini bener-bener gini juga nggak bisa ya. Nih, nyandar begini. dibayangin aja dah, maksudnya kayaknya ini enggak gitu. Kan kalau tegak lurus banget juga kayaknya kan enggak gitu kan. Ya anggap aja kayak gini lah, ininya dingkluk gini kan enggak apa-apa. Yang penting jangan senderan. Atau jangan terlalu ini banget, nanti ini keangkat juga ya. Dia saking dak lu ngut. Iya, ikan seringnya gitu kan. Mau jatuh. Pasal suha Allah alam bisawab.